Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 287, masuklah, kalian berdua. Hasrat duniawi membuncah oleh ombak, tetapi ketika stamina terakhirnya habis, saudari ketujuh akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berbaring dalam pelukan seorang pria setelah menjalani putaran demi putaran bersamanya. Apa yang sedang terjadi? Matahari hampir terbit di luar ketika Seng Minghui menyadari bahwa ia telah bermain-main dengan calon saudara iparnya. Ia langsung melompat dari tempat tidur, menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya saat kembali ke kamarnya. Di kamar mandi, dia bisa melihat tanda-tanda gairah di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, gambaran kejadian liar malam sebelumnya berulang kali terlintas dalam pikirannya. Apakah dia tidur dengan orang Inggris itu? Di mana Seng Minglan? Dia samar-samar mendengar erangan dari dalam kamar Seng Minglan tadi malam, itulah sebabnya dia masuk, tetapi hanya itu yang bisa diingatnya. Dia tidak dapat mengingat apapun lagi dalam ingatannya selain euforianya terhadap orang Inggris itu. Sementara itu, Seng Minglan kembali ke kediaman Seng sebelum fajar. Dia menunggu sampai kakak ketujuhnya melarikan diri dari kamarnya seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan diri sebelum masuk ke dalam. Sangat jelas apa yang terjadi di sana dari aroma di ruangan itu. Seng Minglan berpura-pura baru bangun tidur dan menyenggol orang Inggris itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sebenarnya tidak tidur dengan tunangannya sendiri? Karena itu, dia langsung mencoba menjelaskan semuanya kepadanya. Meski merasa kesal, Seng Minglan hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka memang sudah bertunangan, mereka hanya melaksanakan kewajiban suami istri, meski lebih cepat dari jadwal. Kemudian, kakek Seng berasumsi bahwa misinya telah tercapai ketika ia melihat mereka berdua meninggalkan kamarnya. Mengetahui Seng Minglan, ia tahu bahwa Seng Minglan tidak akan berpikir dua kali setelah tidur bersama orang Inggris itu, dan pertunangan dapat berlanjut tanpa gangguan. Seluruh keluarga Seng pun bungkam mengenai apa yang terjadi tadi malam, meski mereka mungkin punya ide. Semua orang kini membayangkan bahwa dia kini tidak terpisahkan dari pria Inggris itu, dan hanya Seng Minghui sendiri yang tahu siapa sebenarnya yang menghabiskan sepanjang malam bersamanya di bawah selimut. Tetap saja, haruskah dia menceritakan hal itu kepada lelaki tua itu? Kecuali dia ingin bunuh diri. Bagaimanapun juga, tidak mungkin dia akan begitu saja membuang kepolosannya. Itulah sebabnya dia menangkap pergelangan tangan Seng Minglan setelah sarapan dan menyeretnya ke taman. Kau orang yang licik, kakak keempat. Kau merencanakan itu, bukan? Apakah kau mencoba menabur garam pada lukaku, saudari ketujuh? Seng Minglan tampak seperti hendak menangis. Bukankah kau yang membujuk kakek untuk membius anggur agar aku tidur dengan orang Inggris itu? Kaulah yang menyebabkan semuanya, tidakkah kau tahu kakek akan melakukan itu padaku? Seng Minghui mengamatinya seolah-olah ingin mengukur kebenaran kata-katanya. Bagaimana aku bisa tahu kakek akan membiusmu? Benarkah? Beraninya kau mengatakan itu saat kakek tiba-tiba mengadakan makan malam. Itu benar, Seng Minghui dapat menebak apa yang akan terjadi dan siap menikmati pertunjukan tersebut. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi bagian dari pertunjukan tersebut. Tetap saja, dia menatap mata Seng Minglan, tetapi tidak menemukan celah. Meski begitu, dia jelas-jelas adalah orang yang benar-benar tidur dengan orang Inggris itu di kamar Seng Minglan. Bukankah lelaki tua itu yang membius Seng Minglan? Mengapa dia yang menjadi bius? Dan di mana Seng Minglan saat dia bersama orang Inggris itu? Atau, dengan siapa dia? Meskipun demikian, Seng Minghui tidak mendapatkan apapun dari mata Seng Minglan. Apakah dia akan kehilangan kebajikannya dengan sia-sia? Tidak. Seng Minglan pasti ada hubungannya dengan ini. Tetapi tidak mungkin dia bertanya kepada kakeknya tentang hal itu. Kakak keempat, sebaiknya kau jangan biarkan aku tahu kalau kau telah menjebakku. Aku menjebakmu. Apakah semua ini akan terjadi padaku jika bukan karenamu? Seng Minglan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan bekas ciuman ganas berwarna hijau merah yang identik dengan milik Seng Minghui. Akan tetapi, bekas itu sebenarnya bukan bekas ciuman, melainkan bekas yang sengaja dipalsukan Seng Minglan di lengannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membodohi Seng Minglan? Karena itu, tanpa sepatah kata pun, Seng Minglan tiba-tiba berbalik dan meninggalkan taman. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang salah, bahwa dialah yang tidur dengan calon saudara iparnya. Kalau kakeknya tahu, dia pasti akan diusir. Meskipun demikian, untuk memastikan bahwa Seng Minglan tidak berbohong, Seng Minghui pergi ke ruang kerja kakeknya untuk menguji kebenarannya dengan lelaki tua itu. Kakek keempat tampak sedih karena kejadian tadi malam. Tidak ada cara lain. Aku melakukannya demi kebaikannya sendiri. Kakak keempat bilang kamu memberinya obat bius. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Raut wajah lelaki tua itu langsung berubah, mencegah Seng Minghui melanjutkan. Lagi pula, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa dibagikan di tempat terbuka? Meski begitu, reaksi lelaki tua itu hanya menegaskan kepada Seng Minghui bahwa Seng Minglan telah menyetujui rencana lelaki tua itu. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang bisa diajaknya berbagi keluh kesahnya.
Setelah diperalat oleh orang Inggris itu sepanjang malam, dia merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Di sisi lain, lelaki tua itu merasa telah berbuat salah terhadap Seng Minglan dan mulai bersikap lebih akomodatif terhadapnya. Dia tidak akan menghentikannya meskipun dia meninggalkan rumah larut malam. Seng Minglan pergi untuk memastikan tubuhnya baik-baik saja, dan Jing Yun bersamanya. Setelah itu, dia mengunjungi Jing Ting. Kakak ketujuh pasti bingung kenapa dia terbangun di kamarku tanpa alasan bahkan sekarang. Dia memberitahu Seng Xiao sambil minum. Itu tidak akan terjadi jika dia tidak mencoba memancing kakek. Tentu saja, aku juga tidak ingin tinggal di rumah keluarga Seng. Aku merasa bisa sakit jika tinggal sedetik lagi. Kakak keempat, kata Mukiki sambil menyentuh telapak tangannya. Kamu akan segera bebas, dan semua itu akan menjadi masa lalu. Bebas. Seng Minglan menyeringai. Menurutmu, orang tua itu akan mengampuniku setelah aku melakukan sesuatu yang kurang ajar. Meski begitu, aku tidak perlu takut. Itu masih lebih baik daripada duduk santai di kediaman Seng dan menunggu kematian. Kakak keempat, sekarang sudah malam. Kamu harus istirahat. Jing Yun mengingatkannya. Aku tidak akan pulang malam ini. Orang tua itu tahu bahwa aku membencinya sekarang dan tidak akan mempermasalahkanku untuk saat ini. Katanya, lalu menoleh ke Jing Yun. Seng Xiao akan segera beristirahat. Kau tinggallah di sini dan mengobrollah denganku. Ini rumahku. Seng Xiao menatap keduanya sebelum menunjuk ke arah kamar tamu dengan dagunya. Masuklah ke sana, kalian berdua. Seng Xiao. Seng Xiao menatap mereka lagi, lalu menoleh ke arah Mukiki. Pergi mandi. Aku akan berada di ruang belajar sebentar sebelum kembali ke kamar. Baiklah. Mukiki mengangguk, mengetahui bahwa Seng Minglan mungkin memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Jing Yun. Kenyataannya adalah dia merasakan tekanan yang serius, terutama setelah Seng Xiao dan Mukiki naik ke atas. Faktanya, seluruh tubuhnya menegang, terutama saat Seng Minglan berada di sampingnya, yang tampak sangat jernih. Tentang kemarin. Tidak sepatah kata pun, tidak kepada siapapun. Jing Yun segera menjawab. Aku tidak membicarakan hal itu. Aku ingin bertanya, apakah benar-benar tidak ada sedetik pun kamu ingin memanfaatkanku? Seng Minglan bertanya, menatap matanya.